Upacara prosesi adat dalam rangka peresmian dan pemberkatan Gereja Kuasi Paroki Santo Andreas Lasiana kita mulai. Romo Hiro, Romo Kuasi Paroki Santo Andreas yang kami hormati dan kami kasihi, para suster, para frater yang juga kami hormati dan kami kasihi, Bapak Ketua DPKP yang kami hormati, Bapak Ketua Panitia Pembangunan yang kami hormati, Bapak Ketua Panitia Peresmian Gereja yang juga saya hormati, singkatnya Bapak Ibu undangan yang kami muliakan. Syukur dan terima kasih yang berlimpah karena kehadiran kita dalam rangka peresmian Gereja Kuasi Santo Andreas ini. Maka pada kesempatan ini saya dari seksi acara menyampaikan terima kasih yang berlipat ganda. Dan pada kesempatan ini pula kita akan memulai prosesi adat ini. Dan untuk prosesi adat ini saya percayakan sepenuhnya kepada Bapak Markus Wematan dan juga Bapak Markus Moruk Manek. Untuk tidak memperpanjang kata, waktu dan kesempatan disilakan. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami selaku pimpinan acara adat. Maka kami mengawali dengan doa. Doa ini izinkanlah saya memimpin dengan iman kepercayaan saya Kristen Protestan, dan saya pimpin dengan doa adat, yaitu bahasa adat Timur. Nanti sebentar ada yang mungkin ada Timur di sini baru dipenjelaskan. Mungkin saya tidak berpanjang kata, mari kita satu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Hai besenu kamu seneno amu famunit ambe putneno tunan mapapinan, natuinom me pumampakai mulali neno tunan mapapinan. Homutisima munokap alekanan ablole makbelon bipahpinan lei. Mau ketemu jalit maho me pumampakai hai tunelafuin me ko niku maknino. Mau tepatkan anbit taman Firdaus. Henatian titum na plenat muita fama alekanan me pumipulen toman bunuin afule ikwe usi. Abal balat ya musneno amu famonit ame meput neno tunan mapahpinan. Lekum tabu inan bersyukur neo ko usi na tuin hoes na mekinom kum homatakum smanak nino. Inas nekinon an himpung kay an bisanto Andreas lei. Ay fanuntok nino usif Yesus an biamus neno humam mahomatam. Lekum tabuin habis kau kukoy usia manay katam koy nom umnem berkati alek kanan oel lei. Natuin koy usia manekat hoaten kay hay nikum asanat lei. Namneo alek kanan wakil ketua pembangunan Bapak Romo pastor terlebih alek kanan
badan-badan pengurus anbi Santo Andreas leing kue usia manekat. Sinahinunok sus manahinunok haik. Le selamat ton fauk mafunan fauk inalon. Hena fena umeknino leho atin sin hena mafo mana hauftok anbi umeiinanan mana luli mana bes neu ko kue usia manekat. Namaut na kue usia manekat am kue nomum hemai niki meke oik nino mau em naut. Leon berkati olein na kue usia manekat henatin bisa nak nino manam neo. Ale kanan bahan-bahan pembangunan in kue usia manekat. Henati lekam bahan-bahan pembangunan i nakon fat non talante nam sup nam tisi manam nu naki manam hep annaw natwin usi ho kuasa maho manekam. Abal balat hemu sineno akuasat amnekat amnaut. Umat anbi Santo Andreas lei. On fesin auminam fesin nek mesem neka bua kue usia manekat henati otomo ho atis binek mesem maneka bua. Nati otomo ho atin sin naluli mana bes an sunay timan sunatabu na tinanaw bonok titus maaminam oleh ko kue usi. Abal balat hay musneno amu famonit amnekat amnaw. Kue numum na kue usi amnekat hay bayseno ko. Anbi usneno na Abraham, usneno na Isaac, ma usneno na Jacob. Leo mubela mamumau tumulali ale kanon fatu alekot. Henati hotomo hatin sinahoftok anbi na kue usi. Naknino manak meo ano natwin amus neno ho manekam mahomatakum. Anbi mase maputun muhakeb honin opel nakini mana mafosin. Anbi faz mesnokan muhakeb homatakum smanak ni tanaman pahoate sinan bikini main bihafo i. Henati ahafo lei nakon fat non talantenam sop alanam tisiman nonok titus maomina lehom mok mampanat sin anbi kini umek nino i in matan mainleson i kue usi. Makasih na naik neu ko amus neno. Alekanan lasi hay minat simbiyaw ni kumaknino mam neot. Heon faneo na balap aluitan na fetitu sa feomina. Ni hoto maho atin sinanbi. Kini mahafuin kue usia manekat. Bukan mesi alakay miyo kum natom bikom biyaw ng tutis. Mes nam neo hay san mampinum biya amus neno humam maho matam. Nek mumnaw kay natim ampung mansam sako kahisan at may pinusin. Neng kay biyaw ng tutis i. Ano bunan bi Yesus Kristus asoi ta fetining kanan hay onen mamtutineu ko talante na balbal. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Maka acara saya sudah selesai disambung oleh Bapak Markus Mani. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk laksanakan upacara adat peresmian gereja Santo Andreas Lasiana. Untuk itu saya mulai dengan tata cara tradisi adat Kabupaten Belu Melaka. Ama omak iha lete naba. Iha naba. Fo is my fo beran mai. Tambah wainutak ulimananutak otolunoran isina labesi ran lamanas. Tambah nia hau kusu ba ama bodik fo is my fo beran mai. Tahu buah idano. May ba inaray makomiti mokos ama fo maitian boras ne hau koson tebes hau nurak tebes kusu no kak may samba ina bodik of ho is my fo beran may be o ay nutak o lima nutak nalos sahat hotu bele dari no kamanek mag sekarang ami titu ho ihare ba Umamaromak Santo Andreas mag ami hatay sotutian. Tomak hotutian tambania fook ismay fook beran may bodik mordaka no bali anim berebau no sifatik na bedamos nyanu nya tetap metinotos. May nikaba fatuk murak dasaray
saura malafua kerau meta naman dikutur o suilor toban suilor saen suilor monun suit karasat suit belanghat ne te omak sui masai meti sui masai tasi martasi ne betian marane betian ne ibu hau komak ne lia hau komak nem kor kakak sai beta sai maiki kaba be boki taek sana taek natun taek nuba taek rasi taek kupang sombae hau ema koson tewes ema nurak tewes kodi tewes lawarik tewes koson tewes kurkusu no kakruan amba fohon rai hatotu bosi hatik nabede o tuir hatotu mak no iktetuk no nesan hifatik ne sehingga ami hala buat ne sia hatotu bele diak bodik ami no to makne hau bato be o iha railaran tuka bawoe ne mak hau kusu fo ismai fo veran mai hotu mak noi tur libur tur mutu iha umamaromak umametan rimean ne hau kodi tebes buah itu fikitu kata kasara ba be am hatotu nebe ofo ismai ofo veran mai supaya kodi rahwa ida tebes no rahu bokar ida mahu kutau ida kodi kusu no kakroana ba be am hatotu morfo ismai fo veran mai te umamaromak katai sotutian katomak hotutian oras ne yak ilas mos hatotu huay titu ilas tebes mak ohin loron hutun serani hatotu maktur tetu yafatik ne bodik natais hotutian ilas maknetian tebes maknetian kuda makneonan hak taman makneonan manyam metimba anin berebau no sifatik na beremos numos nialak kwenan metin makne ibu hau ka makne lia hau ka makne ibu hau ka latobe lia hau ka latobe kusuba ama hilete na ba mato ibu hau ne mato hau lia hau ne ba lete na ba as na ba iha fitung pohon fulang pohon ibu makne lia makne ibu hau ibu fatin makne lia fatin hau makne. Terima kasih. Ini kita mulai sambung untuk penikaman babi. Ini saya belum bisa serahkan mic. Sekarang kami mulai langsung di binatang.
Ini kita tujuannya itu untuk sebagai benteng, untuk menjaga supaya kita pun gereja ini jauh dari segala hambatan tantangan dalam hal pembangunan ke depan pun dia tetap berjalan baik dan dia jalan kokoh. Dia tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kita lakukan upacara ini untuk memperkuat supaya gereja ini dia tetap berdiri kokoh. Dia tidak akan ada ini dan itu. Sehingga di dalam perjalanan kita melakukan pembangunan di sayap, di mana yang kita rencanakan ini tetap kita peroleh jalan untuk kita bisa terbuka. Sehingga pembangunan untuk selanjutnya tetap berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya percikan dengan darah tadi di sudah nanti dia akan di sana. Jadi ini sekarang saya lakukan yang tadi darah tadi itu untuk kasih dingin kita punya bangunan ini. Nah, yang saya lakukan ini secara tradisi yang itu tetap kita tetap ini dinginkan karena dia sudah utuh, dia sudah ini untuk kita secara adat hari ini kita jadi nem hauko di ramalatin ida mak hauko di kalatimba uma maromak mak sekarang daditian hitakan oin no itakan matan. Jadi itulah tamat jalaran. Jalaran itulah tamat dan larannya sakral jadi nela bele ami hai hanono ama bisbo mai makno diwe malatin fodi hor suhu no halatin kita kan umam romak ne. Jadi ini saya keliling ini hanya di bagian luar, dia tidak di dalam. Yang di dalam makilaran hanya khusus bodik ama bispo makbele nalati no di wemaromak, no di wemaromak mak nalati. Di sini sudah pasti sini makne. Saya juga dapat bangun keliling mahi keban hormatan ona. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Palidun hati mak kita butuh. Lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, selesai. sampai saat kau berada di pelukannya. Nemak dia ke. Jadi ini untuk gereja selesai, jadi sekarang tinggal di pagar. Oh, sudah. Hah? Ada ini kita punya. Oh, nih. Oh. Baik tak alat ini kita.
keliling pagar, lang keliling baat. Kita harus larang deh. Mencari dombanya yang hilang, sampai kapanpun dicarinya. Kita latah melarang deh. Hingga domba pulang dengar lonceng gereja sayup-sayup di sana. Tanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Dengar lonceng gereja sayup-sayup di sana. Bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Kita akan hikapa amanai lulik bodi ke sana. Ay tetus milali po ngayon sumahay hem mikninaw mamiknaw. Hem hay niki hay umei. Karena kalau di bahasa adatnya bilang nunu naik nisu naik itu, nanti om nah itu pohon beringin, nunu naik itu pohon beringin. Karena kita umat ini bermaun yang kalau di yang disebut kolomuti manumuti itu umat Allah. Nanti sapaan adat seperti begitu. Ini air kelapa campur garam dan pohon beringin ini kita seperti umat Allah ini harus bernaung di dalam pohon beringin, di bawah pohon beringin. Rindang. Nafas hidup
kesempatan minta untuk saya hanya jelaskan sedikit saja bahwa percikan air yang tadi ini air kelapa campur dengan garam dengan beringin ini artinya bahwa kita umat Allah ini bisa bernaung di bawah pohon beringin yang begitu rindang dan dingin dan sejuk, sehingga kita diperciki dan juga kita perciki keliling kita punya rumah gereja ini, artinya bahwa itu sudah kita kasih dingin sehingga kita boleh beribadah, kita boleh misa di dalam, juga kita umat selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat, kemudian juga sejuk dan selalu memperoleh berkat. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Romo Hiro, Romo Luis, Bapak, Ibu, umat Gereja Santo Andreas yang kami hormati dan kami kasihi, selamat sore. Pertama-tama atas nama umat, menghaturkan limpah terima kasih untuk semua yang telah mendukung pembangunan gereja ini. Kami berharap kerjasama kita semua sehingga pada hari-hari yang akan datang kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Romo Hiro, Romo Luis, Bapak Mama sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Tanpa kerjasama pasti tidak mungkin kita bisa membangun gereja yang semegah ini. Saya mewakili semua kita yang ada mengaturkan limpah terima kasih kepada kita sekalian, teristimewa kepada para donatur yang telah berbuat banyak untuk pembangunan gereja kita ini. Dan jangan lupa kita berdoa bagi para penjasa, baik para pendonatur, para penjasa yang telah meninggal dunia mendahului kita. Kita berharap, kita berdoa agar mereka semua boleh diterima bersama dengan para kudusnya di surga dan mereka menjadi pendoa bagi perjalanan kita menuju akhir dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan kepada Bapak Mama sekalian atas segala kekurangan dan kelemahan kami sebagai pengurus dalam gereja ini. Kami memohon maaf sebesar-besarnya dan sekali lagi kami mengaturkan limpah terima kasih atas kerjasama kita yang sudah kita bangun selama ini. Terima kasih untuk Romo Luis yang meletak dasar gereja ini dan Romo Hiro yang telah melanjutkan mencari para donatur untuk menyelesaikan pembangunan gereja kita. Demikian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Minta maaf, saya memperkenalkan saya Hendrikus Banggur, Ketua Dewan Kuasi Paroki Gereja Santo Andreas Lasiana. Kita berharap gereja kita bukan sebatas kuasi. Dalam peresmian ini, mudah-mudahan Bapak Uskup berkenan menaikkan status gereja kita menjadi paroki. Terima kasih, selamat sore.
suster, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang kami hormati, kami kasih. Tadi acara adat pertama tadi oleh Bapak Markus. Yang pertama Bapak Markus Oematan, yang kedua Bapak Markus Manek. Ini Santo Markus dua-dua. Ya. Untuk Bapak Markus yang tadi kedua, Bapak Markus itu dia bicara dalam bahasa Tetum, bahasa Belu. Intinya begini, yang pertama memohon kepada Tuhan, agar Tuhan menjaga kita khususnya di kuasi paroki ini. Yang kedua, dia menyebut ada kata taik, ada berapa taik tadi? Ya, itu bukan domi taik, tapi taik. Ya. Itu sebutan untuk leluhur, nenek moyang yang kita sebenarnya ya tidak tahu mereka itu seperti apa, tapi taik itu artinya nenek moyang kita. Mungkin waktu itu sebut Adam dan Hawa, katakan begitu. Ya, jadi itu. Itu dia bicara dari Bokitaik. Kalau Bokitaik itu di Bokitaik ini begini, Bokitaik ini kita punya moyang, satu yang untuk wilayah TTU keseluruhan, itu dia yang tangani. Sedangkan untuk ini Sonataik itu di bagian insana. Sedangkan ini Natun Taik itu di bagian Soe. Dia Amnatun, itu yang Natun Taik. Sedangkan untuk ini untuk ini Nova Sonataik, Nasa Taik dengan apalagi ada Rasi Taik. Nah, Rasi Taik itu yang Amarasi, dan Amarasi itu yang datang sampai di sini untuk dengan kupang Sombai, sehingga mereka saling membahu di dalam kegiatan-kegiatan begini. Ini semua cucu-cucu bisa tahu bahwa oh ini kita pun leluhur-leluhur yang dari matahari datang tersebar sampai dengan Flores Larantuka itu yang baik satu nama Bau Boe, sehingga bahasa Larantuka, bahasa Flores pada umumnya kalau bilang Larantuka Boe, tetapi bahasa yang di sana bilang Larantuka Bau Boe. Mungkin ini secara singkat yang kita pun leluhur-leluhur semua yang kita sebut tadi, sehingga kita minta kekuatan, dukungan untuk dalam hal pembangunan selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan. Jadi itu. Jadi ada berapa nenek moyang yang mereka datang dari Melaka, ada yang sampai Sabu, ada Rote, ya Timau, Sabu Mau itu, dan ada satu yang di Kupang, ada yang di Belu, ada yang di TTU. Jadi itu tadi sebut semua supaya mereka jaga kita, terutama di kuasi paroki. Dan ada sebut, ada di luar NTT, ada yang Jawa, Flores, kita sebut semua karena di gereja kita ini kita berbagai macam suku dari daerah kita bergabung di sini, sehingga ada sebut di luar NTT juga ada Jawa itu. Ya, itu yang ya. Baik, mungkin itu saja, tapi intinya kita mohon restu leluhur semua, orang tua yang sudah berjasa untuk gereja kita, dan mudah-mudahan dengan perlindungan Tuhan dan dengan penyertaan Tuhan, leluhur semua kita boleh hidup damai dalam kuasa paroki kita ini. Terima kasih. Selamat datang Romo Lois. Ya, ini mari sini Romo.
Ya. 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 Baik. Ya. Atau Romo mau omong sedikit tidak? Baik, terima kasih. Ya. Nama saya Dominikus Taek, Ketua Panitia Pentabisan dan Pengresmian Gereja Santo Andreas Lasiana. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Romo Lois, Romo Hiro, Bapak Mama, adik kakak yang telah dengan susah payah telah mempersiapkan segala sesuatu untuk pentabisan gereja pada tanggal 19 November 2023 nanti. Hari ini kita memulai dengan adat di mana kita mempersatukan seluruh umat dengan semua orang yang sudah meninggal, leluhur kita, orang-orang yang sudah berjasa dan mereka sudah meninggal. Tanggal 19 kita akan mengikuti pentabisan dan peresmian gereja kita. Mari kita saling mendukung, saling membagi kasih sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Kegiatan ini tanpa bantuan, tanpa dukungan, tanpa kerjasama, maka semuanya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kita bersyukur bahwa gereja kita sudah selesai, sudah dikerjakan kurang lebih 5 tahun. Semoga dengan kebersamaan, dengan dukungan kita, dengan kerja keras kita, gereja kita yang bagus ini membangkit semangat kita, membangkit kerjasama untuk kita boleh bersatu, kita berkumpul untuk menemukan Tuhan dalam gereja kita ini. Saya sebagai Ketua Panitia Pentabisan dan Peresmian Gereja, saya mengharapkan kehadiran kita, dukungan kita dalam bentuk apa saja yang kita berikan untuk kegiatan ini bisa boleh berjalan dengan baik. Kita mohon rahmat Tuhan Yesus kiranya selalu menyertai kita, memberikan kekuatan, kesehatan, jiwa dan raga kepada kita. Terima kasih kepada semua penjasa, siapa saja yang telah dengan sukarela membantu untuk pembangunan gereja ini. Yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Gereja kita sudah selesai, mari kita membangun iman kita agar apa yang kita harapkan boleh terlaksana dengan baik. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan sebagai Ketua Panitia, saya Dominikus Taek, yang telah dipercayakan untuk mengurus pentabisan dan peresmian gereja. Terima kasih, selamat sore. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ini Kau rancangkan sesuai dengan tradisi di sana. Kalau sudah begini, bisa juga saya tidak bela juga bisa. Hanya karena anak-anak yang tidak hadir untuk bela ini, maka saya harus tetap tangani sampai dia selesai. Untuk lihat di bagian dalam, dia bagian perutnya. Nah, isi dalamnya itu untuk kita lihat apa dia pun jalannya itu baik atau tidak. Maka kita harus hati-hati ini untuk bala ini juga kita berhati-hati supaya dia pun usus bagian dalam itu jangan pecah. Karena tujuan utama kita harus lihat dia pun hatinya itu. Maka kita ini kalau anak-anak itu kadang-kadang yang tidak biasa, dia bisa bikin ini hancur. Nah itu kita tidak bisa lihat yang sebenarnya bagaimana, kita tidak tahu. Karena tujuan utama itu untuk kita bisa lihat dia punya hatinya. Iya. Jadi ini karena dia ulama banyak, maka kita berhati-hati supaya dia punya itu tuh jangan rusak. Ya, hati babinya itu tidak rusak. Sehingga kita bisa lihat kalau dia sudah hancur, kita tidak tahu bahwa ini dia baik dan tidaknya itu kita tidak tahu. Penuh
dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Jadi ini begini, hasil dari ini hati babi ini, semuanya itu tidak ada hambatan untuk kita. Dia pun jalan semua itu baik, dia free semua, dia pintu itu terbuka untuk kita punya pembangunan apa semua jalan mulus, tidak ada hambatan untuk kita. Ini juga hasil untuk kita juga, dia baik. Nah, ini untuk hasilnya itu dia pun empedu ini kan menunjukkan bahwa kita dalam perjalanan untuk membangunkan masih panjang, maka dia pun hasil untuk ke depan dia tetap bagus, dia tidak ada punya hambatan. Nah, jadi pintu untuk ini semua dia bagus, tidak ada tertutup untuk kita. Yang kita pikiran kalau memang dia tertutup, tidak terbuka untuk kita, berarti kita masih memikirkan lagi jalan keluar, solusinya. Tetapi ini tidak, karena dia tidak ada ini, semua itu baik. Nah, tidak ada yang ini, tanah untuk kita tidak ada yang ini. Semua baik, dia tidak ada yang ini. Nah, jadi itu, ya, jadi itu semua bagus. Jadi dia free semua. Semua pos-pos itu dia, kita keluar masuk itu tidak punya hambatan. Dalam hal pembangunan ini kan selanjutnya kita punya rencana-rencana untuk ke depan, tetap kita tidak punya hambatan. Nah, jadi itu tujuan kita lihat ini usus babi, hati babinya itu. Nah, jadi itu untuk itu sudah. Hanya sekarang kita beralih lagi ke ayam. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya ini juga bagus. Ini juga dia pun jalan juga sama kayak babi tadi, tidak ada hambatan untuk kita. Ayam punya juga dia sama, dia tidak ada apa. Nah, dia kan kuncinya hanya nede. Ini sudah bagus. Teramat baik, aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Baik, terima kasih. Nama saya Elias Rero. Seharian dipanggil Eli. Jabatan dalam kepanitiaan
pembangunan gereja adalah Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santo Andreas Lasiana. Gereja ini panitia ditetapkan oleh Pastor Kuasi, sehingga sejak kurang lebih bulan Agustus 2018 kami mulai membangun gereja ini. Pembangunan gereja ini kalau dihitung dari 2018 itu kurang lebih waktu, kita hitung secara waktu itu kurang lebih 5 tahun lebih. Tapi kondisi real gereja ini kita bangun kurang lebih 3 tahun lebih sedikit, beberapa bulan, karena dipotong dengan masa pandemi. Ada yang bertanya, gereja yang megah luar dalam ini berapa biaya? Biaya pembangunan gereja ini sampai dengan tuntas untuk fisik bagian dalam dan luar, itu secara fisik dia menelan biaya kurang lebih 2,8 fisik. Di luar tangga dan halaman depan, paving, pagar, lampu hias dan seterusnya. Itu total kurang lebih bisa hampir 3M. Kalau yang perlu saya jelaskan, apakah dari mana uang sebesar itu? Itu lebih banyak dari partisipasi umat. Umat itu gereja sini mewajibkan untuk ada setoran wajib tiap KUB, terus spontanitas dari umat, spontanitas dukungan dari para donatur yang sedang kita menghitung. Donatur itu kurang lebih ada 60 orang tuh, berapa bantuannya, spontanitas umat berapa, terus kolekte kedua berapa, sumbangan wajib dari umat berapa, kolekte kedua berapa. Itu semua totalnya itu anggarannya sekitar 3M. Barangkali itu sedikit gambaran tentang biaya, tentang bagaimana mendapatkan biaya, bagaimana partisipasi umat, bagaimana keterlibatan pihak ketiga, dengan tidak menghitung berapa yang harus dia dapat, tapi dia lebih banyak memberi untuk pembangunan gereja ini. Barangkali itu saja hal-hal prinsip yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Mama, Romo dan Suster, acara ritual adat sudah selesai dan acara selanjutnya yaitu ibadah sabda yang langsung dipimpin oleh Romo Kuasi. Waktu dan tempat kami silahkan. Romo Louis yang terkasih, para suster, frater, Bapak Ibu, orang muda, remaja dan sekami, semua kita diundang berdiri untuk mengawali ibadat singkat ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Yang limpah-limpah
yang jahat tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Romo Louis yang terkasih, para suster, frater, Bapak Ibu saudara-saudari yang juga dikasihi Tuhan, selamat sore. Tentu semua kita yang berkumpul di tempat ini sudah mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan dari momen yang kita rayakan hari ini. Melakukan upacara adat dengan tujuan untuk memohon kepada semua mereka, termasuk bagi para leluhur, juga bagi para pendiri dan ataupun juga penjasa yang telah berkorban, yang kemudian juga telah meninggalkan kita sekalian dan telah mengalami sukacita iman bersama dengan para kudus di surga. Maka dengan hasil yang tadi telah kita temukan, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah hal baik bagi kita, lebih khusus dalam kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan iman kita masing-masing. Bukan semata-mata bicara soal kemegahan atau kemewahan dari sebuah gedung, tetapi yang juga tidak perlu dan juga yang tidak boleh kita lupakan adalah soal kemegahan dalam tanda kutip, kemewahan dalam tanda kutip, soal iman yang harus terus-menerus bertumbuh dalam diri kita. Karena itu mari di awal dari ibadat ini kita memohon belas kasihan dan pengampunan dosa dari Tuhan agar kita dilayakan untuk melanjutkan peribadatan ini. Saya mengaku dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah gereja kami yang berpelindungkan Santo Andreas sebagai rumah doa dan tempat kehadiran-Mu. Semoga semua kami yang datang ke rumah-Mu ini memperoleh keringanan bagi yang berbeban berat dan kekuatan untuk yang letih lesu. Yesus Kristus, Sang Pembangun yang bijaksana dan batu penjuru, sucikanlah rumah-Mu ini dan seisinya. Semoga rumah-Mu ini menjadi tempat kami menimba kedamaian, kebijaksanaan, kekuatan, dan sukacita daripada-Mu. Kiranya di rumah-Mu ini kami dipersatukan dengan Engkau Sang Gembala dan Kepala tubuh, serta dengan sesama sebagai satu kawanan dan satu tubuh.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kita diundang tetap berdiri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Permenungan kita pada kesempatan sore hari ini tidak akan panjang, karena dalam refleksi saya pada akhirnya menyadari bahwa semua kita ini adalah orang-orang yang berproses dari hal-hal yang paling kecil. Salah satu contoh paling konkret kita temukan dalam kesaksian yang sempat masih saya ingat sampai sekarang, melalui kata-kata sambutan yang diucapkan oleh Romo Luis di 12 Februari 2022 tahun lalu, 1 tahun 9 bulan yang lalu. Romo Luis berujar, dalam diri umat Lasiana, saya menemukan Firdaus yang sesungguhnya. Tentu pernyataan ini terlahir dari satu latar belakang yang sudah direfleksikan jauh hari oleh Romo Luis ketika berada di tempat ini beberapa tahun yang lalu. Karena itu, saya kemudian bisa menyimpulkan secara sangat sederhana memang bahwa apa yang dikatakan oleh Romo Luis itu juga berkaitan erat dengan apa yang tadi baru saja diperdengarkan kepada kita melalui bacaan Injil Lukas. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia juga pasti akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Secara sangat singkat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita menemukan bahwa siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan juga setia dalam perkara yang besar. Itu selalu dalam konteks kita berkaitan dengan gedung gereja yang kita bangun secara bersama-sama. Hari ini yang kita lihat adalah tampilan gereja dengan hasilnya. Tetapi proses yang terjadi sebelumnya itu juga selalu berkaitan dengan dinamika-dinamika yang tidak bisa lepas dari masing-masing kita. Dan salah satu halnya adalah berkaitan dengan hal-hal kecil yang mungkin tidak kita anggap. Karena bagi kita hanya akan melihat hal-hal yang besar. Tapi justru dengan bangunan yang ada seperti ini, mau menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya setiap kita itu bergerak dari hal-hal yang paling kecil. Termasuk entah disadari, entah tidak disadari,
itu bisa kita temukan dalam diri orang-orang di KUB yang diminta bantuan untuk dalam tanda kutip jalan dari rumah ke rumah meminta sumbangan atau setoran wajib. Dari hal-hal kecil yang kita berikan, yang kemudian itu juga yang menjadi bukti bahwa dari kesederhanaan yang kita berikan, dari hal-hal yang paling kecil yang kita berikan, kita bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Dan siapa yang setia dalam hal-hal kecil, dia juga pasti akan bisa mendapatkan tanggung jawab untuk hal-hal yang besar, termasuk untuk kenyataan ketika kita melihat situasi kita terjadi pada hari ini. Dan semua itu tentu disadari seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Markus Manek ketika melihat bagian dalam dari hewan yang kita kurbankan dalam acara adat ini. Semuanya itu berjalan dengan baik, termasuk juga untuk proses yang nanti akan kita lakukan di tahun-tahun selanjutnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah pencerahan bagi kita bahwa yang tidak boleh kita lupakan itu adalah soal membangun kesatuan iman dalam hal persaudaraan, dalam hal pengorbanan, dalam hal kekeluargaan. Karena kalau kita mau merujuk dari makna biblis yang kemudian diambil oleh Santo Andreas ketika Yesus mengajaknya untuk mengikuti dia sebagai seorang murid, Andreas ketika bangun dia tanpa basa-basi, dia tidak lagi menanyakan apapun pada Yesus. Karena dia tahu yang memanggil dia adalah Yesus. Dan ini juga harusnya menjadi sebuah bukti bagi kita bahwa dengan gereja yang berpelindungkan Santo Andreas, apapun yang menjadi panggilan dari Tuhan untuk kita tanpa basa-basi harus juga kita jawab dengan mengatakan seperti yang telah diungkapkan oleh Santo Andreas sebagai sebuah reaksi. Dan pelindung kita, Santo Andreas, telah memberikan sebuah contoh konkret bagaimana kita beriman dari hal-hal yang paling sederhana. Termasuk ketika Tuhan memanggil, kita tidak harus berargumen untuk menyanyikan dengan berbagai macam syarat, tapi ketika Tuhan memanggil, kita menjawab langsung dengan sebuah tindakan real. Kita masih akan melewati beberapa tahapan seminggu ke depan sampai pada akhirnya di tanggal 19. Semoga panggilan-panggilan Tuhan yang nanti akan terjadi entah melalui mimbar ataupun juga melalui sentuhan-sentuhan yang terjadi dalam diri setiap kita di setiap KUB bisa memberikan satu bukti supaya pada akhirnya kita bisa bergerak lebih sukacita menyambut perayaan yang kita nantikan. Karena yang kemudian saya dapat info dari Romo Luis mengatakan bahwa peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja kita yang terakhir ini itu terjadi di 28 Januari 2018. Dan tukang-tukang baru mulai bekerja beberapa hari setelah itu di 5 Februari 2018. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Dan kalau Romo Luis sudah angguk pertanda, ingatan saya juga masih lumayan kuat untuk beberapa minggu yang lalu ketika disampaikan kepada saya. Dan setelah kami hitung-hitung dari 28 Januari 2018 sampai dengan yang paling terakhir di Agustus kemarin selesai pembangunan gereja ini, itu dia terjadi di kurang lebih 5 tahun 6 bulan. Untuk gereja yang ini, bukan yang sebelum-sebelumnya. Dia 5 tahun 6 bulan, tetapi kalau mau dipotong dengan posisi COVID 2 tahun karena memang tidak ada pengerjaan apapun saat itu, maka dia hanya terjadi di 3 tahun 6 bulan. Tetapi karena memang kita juga tidak bisa menafikan keadaan, kalau 2 tahun itu juga akhirnya harus dihitung sekalipun tidak ada pengerjaan, maka total keseluruhan penantian kita dengan tindakan-tindakan real yang kita buat dari hal yang paling kecil dulu sampai dengan sekarang, maka dia berada di durasi 5 tahun 6 bulan kalau terhitung dengan COVID 2 tahun di 2020 sampai dengan awal 2022. Maka ini adalah penantian kita, ini adalah juga perjuangan kita bersama-sama, ini adalah juga pengorbanan kita bersama-sama, termasuk dengan semua mereka yang telah meninggalkan kita, mereka yang berjasa entah sebagai pendiri atau apapun. Kita juga turut mendoakan mereka agar mereka juga bisa berbahagia ketika mereka menyaksikan dari tempat yang berbeda. Ada satu kebanggaan yang bisa mereka rasakan dan sekaligus bisa mendoakan kita dengan cara mereka melalui tempat di mana mereka berada. Tuhan
memberkati kita sekalian. Kita diundang berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga. Aku percaya dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan berahmat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami dengan terselesainya acara adat yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Dan karena itu kami mohon kepadamu, semoga setiap niat baik kami, setiap perjuangan dan pengorbanan kami juga boleh terjadi seturut kehendak-Mu, dan doa-doa yang kami daraskan kepadamu boleh juga menjadi kekuatan bagi kami agar tetap menjadi saksi yang hidup untuk siapapun yang kami jumpai dalam perjumpaan kami hari demi hari. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah semua kami, umat kuasi Paroki Santo Andreas Lasiana, dan secara khusus kepanitiaan menyongsong pentabisan dan peresmian gereja kita di tanggal 19 nanti. Semoga semua kami dianugerahkan kesehatan agar sukacita ini juga merupakan sukacita bersama dan bisa juga menjadi sebuah bukti yang kuat bagi kami agar hari demi hari yang nantinya akan kami lewati juga bertolak dari kasih dan cinta-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami melalui pengalaman-pengalaman real yang kami bangun bersama dengan semua umat, secara khusus dalam proses pengerjaan dan pembangunan dari gereja kita yang telah berlangsung sekian tahun. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Rahim, kemaharahiman-Mu senantiasa lestari bagi semua kami, secara khusus yang hadir dalam perayaan syukur hari ini. Mampukanlah kami agar melalui pengalaman-pengalaman iman yang kami amati, yang kami lihat pada kesempatan saat ini, boleh memberikan kepada kami kekuatan dan ketaatan juga kesetiaan iman, agar hari-hari hidup kami bermakna juga bagi semua yang nantinya kami jumpai. Marilah kita mohon. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul-Mu yang berkanjang dalam doa bersama Maria Bunda Yesus. Syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu, Allah sumber kehidupan. Berkat ilahi-Mu telah memampukan kami untuk menyelesaikan gedung gereja ini. Sertailah kami semua dengan rahmat kasih-Mu, agar kami tetap menjaga persaudaraan sejati sebagai anggota tubuh Kristus yang tak henti-hentinya bersaksi tentang karya agung-Mu dalam seluruh pesiarahan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, terselesainya acara adat ini dan juga persiapan-persiapan kita menjelang pentabisan dan peresmian gereja kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini ibadat kita telah selesai. Marilah pergi, kita sekalian diutus. Aku
Santo Andreas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu. Bapak Mama, Romo Luis, Romo Hiro, mari kita mempersiapkan hati sebelum kita menikmati hidangan yang tersedia. Kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu untuk segala peristiwa iman yang boleh kami alami, terutama lewat hari ini dalam ritus atau upacara adat yang juga mengarahkan kami untuk melihat kuasa-Mu dalam setiap peristiwa hidup, terutama di dalam persiapan-persiapan untuk peresmian dan pentahbisan gereja kami. Tuhan, kami bersyukur juga karena kebersamaan persaudaraan kami sampai saat ini. Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang juga senantiasa tinggal dalam kami. Saat ini Tuhan, kami juga akan menikmati hidangan yang telah disediakan untuk kami bersama-sama sebagai bukti ungkapan cinta kami bersama pada malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk semua yang sudah menyiapkan dan akan kami santap bersama. Dan semoga ini menjadi tanda kasih bagi kami untuk setiap syukur dan permohonan yang senantiasa mewarnai kehidupan kami. Dan kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan lewat hamba-Mu Romo Luis. Semoga kita sekalian dan santapan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku,